Selamat siang para pemirsa, baik jumpa lagi dengan saya Kang Puniman. Kali ini saya berkunjung ke sentra atau showroom batik organik di Perumda Bogor Selatan di Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan. Adalah sepasang suami istri, Bapak Aris Haryana dan Ibu Ana Hairani, yang mendirikan batik organik ini. Diawalin dari Cirebon, kemudian pindah di sini tahun 2016. Bapak dan Ibu ini adalah alumni IPB dan juga pernah bekerja di suatu bank plat merah. Akhirnya keluar menjadi wirausaha di bidang batik yang disebut. Karena itu saya ingin bincang-bincang dengan Pak Aris tentang batik organik ini. Apa disebut nama organik? Oke. Kita ketemu dengan Pak Aris dengan Ibu Ana, sepasang alumni IPB dan pernah bekerja di bank plat merah. Akhirnya terjun jadi pengusaha batik dan kemudian diberi nama batik organik. Nah, saya pengen tahu nih Bu, sejak kapan didirikan dan mengapa namanya pakai organik dulu? Mungkin Bapak Tipi bisa jelaskan. Jadi batik organik ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 9 tahunan ya Pak. 9 tahun ya? Ya, kurang lebih 9 tahunan. Dimana waktu itu belum marak batik-batik yang bermotif artsy ataupun kekinian. Nah, melihat peluang itu dan visi saya kebetulan kan global ya, ingin memperluas gimana sih caranya mengenalkan batik hingga ke luar negeri. Nah, saat itu saya berpikir karena market global itu kan menginginkan produk-produk yang menyukai alam ataupun ramah lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan zaman kan sekarang sudah banyak isu-isu lingkungan ataupun isu-isu alam. Nah, baru setelah itu saya menggabungkan konsep yang batik kekinian itu motifnya dengan konsep alam berkelanjutan, seperti itu. Jadi itu sebabnya saya dari dulu kami sudah memastikan nama brand untuk market di Instagram sendiri adalah batik organik. Organik, ya. Ada batik organiknya gitu. Kenapa sih disebut batik organik? Ya itu. Nah, batik organik itu karena tadi konsepnya berkelanjutan atau sinergi dengan alam. Jadi batik terus ada kata organiknya. Organiknya itu adalah kami konsisten dengan menggunakan bahan-bahan yang berserat alam, seperti halnya katun, kemudian dari pohon kapas ya, katun, kemudian ada tencel. Disebut tencel itu salah satu merek dari pohon eukaliptus atau kayu putih. Kemudian juga ada viskos rayon dari pohon akasia gitu Pak. Jadi kalau dilihat ini Ibu bahannya lain dari pembatik-pembatik sebelumnya ya? Mungkin sih, mungkin boleh dikatakan seperti itu sih Pak. Kita jadi mencoba untuk terobosan baru dengan masih bahan-bahan tadi itu kan. Iya, tidak seperti yang tradisional kayak gitu. Yang telah ada lah gitu ya. Menjadi terobosan baru. Dan kemudian motifnya juga etnik katanya Pak. Kenapa itu? Betul Pak. Jadi kita ini mengangkat etnik, kita mengangkat hal-hal ciri khas di berbagai daerah di Indonesia, sehingga kita tuangkan di batik Pak. Gitu. Salah satu contohnya itu dari Kalimantan ada Talawang, terus kemudian dari Bali kita ada Pusana Bali, mengangkat terkait dengan ciri khas Bali. Kemudian dari Lombok terakhir kita bikin Mandalika Pak. Mandalika. Ada juga gitu Mandalika kita buatkan. Ini mungkin bisa sampai itu menjadi contoh-contohnya Pak. Contoh-contohnya betul Pak. Mandalika ini. Nah, ini Pak. Ini. Nah, yang ini kebutuhan di Sumba Pak. Sumba ya. Ya, ini kan pemerintah kita juga sangat mendukung pariwisataan ya. Jadi kita buatkan Sumba ini. Ini ornamen Sumba. Nah, ornamen Sumba Pak. Warna gini cerah ya. Ini Sumba atau ini Mandalika. Mandalika untuk Mandalika seperti ini
Pak? Ini terakhir ini jadi. Iya, ini yang fresh Pak. Ini paling terbaru koleksi Mandalika. Jadi ini yang menggambarkan Mandalika yang mana? Nusa Tenggara. Gambarnya. Mandalika ini ada sirkuit, ada pulau-pulau, kemudian ada rumah adat di desa desa Sade di Nusa Tenggara. Nah, kemudian ini ada perahu-perahu nelayan di sana. Terus ada ornamen ini terus ini. Nah, kalau ini motif Toraja ini Pak. Toraja. Ya, seperti kita ketahui Pak, Toraja itu di khas Indonesia banget Pak. Iya, dengan apa itu tanahnya. Dan itu apa rumah apa itu Pak? Betul. Nah, ini kita bikinkan salah satu motif Toraja ini ukiran kayunya Pak. Ukiran kayu ya. Kita tuangkan. Nah, ini original dari batik organik gitu. Oh, organik. Ini ya? Ini Toraja ini. Nah, ini kemudian daun-daunan? Nah, daun metik coba. Nah, kalau ini sih motifnya termasuk motif artsy Pak. Jadi ini motif bentuk daun, namun kita desain dalam bentuk metrik ataupun pola yang berulang Pak. Jadi kita desainnya hanya satu aja. Oh iya, hanya satu ya. Berulang. Termasuk ini motif kekinian yang modern. Iya, motif-motif kekinian ya. Iya, seperti ini salah satunya. Iya. Di sini semua ya, di sini kurang lebih ada 5.000 piece. Dan motifnya kurang lebih 2.500-an. Iya, dan warna Pak ya. Ini yang sedang sekarang yang sedang apa? Yang laki laku tren banyak ini. Apa sih namanya? Bestsellernya kita motif etnik Pak. Etniknya? Iya, jadi satu diantaranya yang tadi itu nih Sumba ini. Oh, Sumba ya, etnik. Terus kemudian Mandalika juga responnya bagus banget Pak ya. Jadi kita mengangkat hal-hal yang terkait tadi mengenai ciri khas di Indonesia, kita angkat, kita perkenalkan kepada customer kita. Iya, jadi gitu. Jadi ini orang daerah memperkenal berbagai daerah. Kan kadang-kadang cuma ini daerah NTT bikin itu aja. Tapi kalau Bapak ini seluruh Indonesia bikin di Bogor gitu ya. Iya, dari Aceh kita sedang bikin juga sampai ke Papua ya. Bali Pak. Nah, ini pesona Bali nih. Bapak kalau lihat motif ini kelihatan nggak ada nuansa apa di sini? Iya, kayak pura. Iya. Ini pintu rumah adat Bali sih yang kita angkat, terus ada refleksinya Pak. Ini tuh kenapa naik turun? Karena kita tuh ngelihat ada rumah adat pintu Bali yang kelihatan ada danau-danaunya, jadi ada refleksi di bawahnya. Ini motif-motif gini nih. Refleksi. Ibu berdua ini menggambarkan atau? Iya, kalau desain kebetulan istri saya sangat mahir Pak ya. Oh gitu ya. Nah, mungkin bisa ceritakan. Iya, cuman mengolah desain. Untuk desainnya kadang saya cari inspirasi sih Pak, banyak cari inspirasi. Traveling berselancar di dunia maya ataupun memang saya mungkin ada di tempat-tempat itu ya Pak ya, jadi sudah bisa mengimajinasikan beberapa ikon yang akan diangkat di motifnya itu. Jadi kami ambil motifnya itu dengan ikon-ikon yang terkuat dari budaya terkuat dari budaya di setiap daerahnya itu. Kalau budaya Bogor sendiri Ibu ambil apa di Bogor ini? Ini motif Rafflesia ya teman-teman. Iya, betul Pak. Ini desain kecil-kecil gini ya Bu ya? Iya. Mengapa ini? Ini jadi kebetulan kan 90% itu permintaan ada di motif yang kecil-kecil ini untuk dibuat baju lagi Pak oleh teman-teman brand owner. Kebanyakannya model produknya Ibu ini dibuat baju atau buat apa tuh? Kebanyakan hampir 80% baju 20%-nya itu ada merchandising Pak. Jadi kayak tas, kemudian teman-teman bikin sepatu juga. Wanita, laki-laki ya? Iya. Bapak ini kan bikin. Nah ini termasuk juga kita bikin juga. Dan kemarin waktu pandemi juga rame tempat sendok Pak. Jadi dibikin dari batik. Gitu ya. Karena kan masker juga. Masker gitu kan, karena waktu pandemi kemarin kan sangat ini mengenai tentang kebersihan ya. Jadi mereka harus ke kantor segala macam, ke luar dia pakai makanan, alat makan sendiri. Jadi bikin untuk pouchnya itu dari batik. Oh iya sekarang di model ya gitu, Pak. Kemudian kan ini kan udah mulai tahun 2016 pindah ke Bogor. Terus kemudian mulai merambah sampai ke mancanegara itu tahun berapa Pak itu? Oke, mungkin dari awal kita karena memang punya ciri khas terkait dengan motif-motifnya original Pak, beda sama pasaran. Kita dobrak mengenai yang sudah ada gitu kan, kita sesuaikan dengan kebutuhan market. Makanya ketika orang yang suka batik lihat batik kita agak beda nih. Iya. Jadi tertarik. Nah, kemudian dari yang
ciri khas kita ini sangat applicable. Jadi mau dipakai baju, mau dipakai souvenir segala macam masuk. Jadi brand-brand owner, perempuan maupun laki-laki masuk. Brand-brand owner ya. Iya. Kemudian kan sejak tahun 16 di sini ya Pak. Kemudian terus berkembang misalnya. Terus akhirnya Bapak terpilih untuk menjadi mentor-mentor katanya Bapak dan Ibu ini. Iya, kita kebetulan kan akan menjadi membagi inilah apa ilmu ya, ilmu menularkan ya, ini perbatikan ini ke masyarakat luas yang tertarik dan berminat gitu Pak ya. Dan itu dilakukan sudah berapa tahun Pak? Kalau dari mentor kebetulan kita gabung di organisasi namanya TDA Pak. TDA, singkatan dari tangan di atas. Tangan di atas. Nah, value dari TDA ini kan kita berbagi Pak ya. Iya, berbagi. Nah, jadi dari komunitas tersebut saya belajar, kemudian dari yang saya saat ini ada dan istri kita sampaikan juga ke orang-orang gitu sama anggota. Anggotanya udah banyak ya Bapak? Anggotanya udah banyak. Jadi kalau di Indonesia itu hampir semua kota, hampir 30 kota. 30 kota ya. Di Bogor sendiri ada member 200-an. 200-an ya. Ya, jadi sama hari itu bergilir nih. Ya, jadi kadang kita kan perkembangan terkait dengan usaha kan dinamis Pak. Iya. Jadi perlu refresh ilmu segala macam. Perlu di-upgrade ininya, teman-teman berbagi di situ Pak. Mungkin ini ya nanti hubungan jaringan Bapak dengan pengusaha-pengusaha batik gimana Pak? Oke. Mungkin istri bisa ini. Kalau hubungan dengan pengusaha batik lainnya sih, karena kami kebetulan baru ya Pak di Bogor, jadi belum banyak bersinergi dengan pengusaha. Paling juga bersinergi dengan mitra-mitra kami yang tentunya brand owner di Bogor yang mengambil kainnya itu suplainya dari batik organik gitu Pak. Sudah banyak ya Pak, udah ada lah gitu ya? Iya, sudah ada. Berjalan. Untuk yang dari luar daerah juga ada beberapa komunikasi karena sebagian juga ada yang menitipkan produk, ingin bekerja sama dengan kami, itu kita persilahkan Pak, gitu, seperti itu. Mungkin termasuk juga pasar luar negeri kan? Termasuk juga pasar luar kita Malaysia ada yang cukup besar, brand besar kita supply ke mereka. Masuk ya? Iya. Gitu. Jadi udah merambah kemana-mana nih ceritanya batik organik ya? Kita udah ekspor sih Pak ke kurang lebih 8 negara ya. Oh iya? 8 negara ya? Iya. Yang menarik itu ada permintaan dari Nigeria. Oh, Nigeria. Yang lainnya itu ASEAN udah ada semua masuk. ASEAN ada Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura. Kemudian ada mana lagi tuh? Thailand. Iya, Thailand, terus Asia ya, terus sama nyebrang dikit ada Korea Selatan. Korea juga ya. Iya, ada. Jadi Nigeria udah ini. Nigeria tertarik ya, orang hitam-hitam tertarik. Iya, dia mereka senang warna yang cerah Pak. Senangnya warna yang cerah-cerah, gitu. yang warna-warna solid Pak. Tapi kebutuhan mereka nggak cukup 2 meter ya Pak. Iya. Biasanya dia custom kita yang 3 meter. Itu yang menarik emang beberapa buyer dari luar negeri itu datang langsung ke kami tanpa adanya penawaran sebelumnya Pak. Jadi langsung aja mereka WA dari luar. Ya tahu dari mana itu? Dari Instagram itu Pak mungkin ya. Iya. Instagram kan langsung. Nomor yang kami pasang juga di Instagram itu Pak dengan tanda +62. Oh iya, jadi kita tahu gitu ya. Jadi biar langsung dari market global tuh langsung akses ke WA kami gitu Pak. Oke, terima kasih obrolan singkat dengan Mbak Aris. Terima kasih Pak Punima. Mungkin harapan Bapak gimana terhadap perhatikan ke masa depan, terhadap generasi muda kita. Kalau dari prospeknya kan cukup ini. Kalau dari saya itu kita ingin semua anak muda itu aware terhadap Indonesia ya, karena salah satu budaya Indonesia ini membatik ini, terutama batik cap sama tulis perlu kita jaga gitu. Dan ini sudah lama dari kakek buyut kita hingga mungkin nanti anak-anak muda ini bisa memakainya juga Pak. Itu harapan kita diterima semua halayak dan masing-masing daerah yang ada di Indonesia kita bisa ada motif-motifnya seperti itu. Mungkin dari istri tambah. Ya, harapan kami juga dengan makin menariknya motif dari batik-batik ini, kita batik Indonesia lebih dikenal lagi di market global begitu Pak, di pasar internasional. Jadi nggak hanya Asia tapi juga bisa ke Eropa, ke Amerika, bahkan seluruh dunia seperti itu Pak.
Iya, Oke, kurang terima lebih kasih. seperti itu. Dan ini nggak terlalu sulit kalau ada kemana Pak. Ini kan Iya, nanti insya Allah. tidak tulis ini kan, tapi Iya, cap, kombinasi kombinasi. tulis. Betul. Gitu. Nggak terlalu sulit kalau mau ada kemauannya. Betul, Dan betul, itu betul. tidak sulit gitu. Iya, betul, Ibu betul. aja nggak dari nol ya. Iya, betul dari nol. Alumni IPB. Oke, dan dulu kan nggak belajar dari ngebatik di IPB Iya. kan. Iya. Oke, terima Belajar kasih. kita. Iya. Selamat siang, pemirsa. Demikian obrolan saya dengan Bapak Aris dan Ibu Ana di showroomnya Batik Organik. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Yep. Terima kasih Pak. Iya. Di Bogor ya. Kita lebih baik mengangkat Bogor. Cuma ini Bogor. Saya itu rata-rata seperti saya UKM. Iya, UKM. Artinya udah mulai ada keberhasilan itu. Nah, kita ingin tampilkan keberhasilan mereka itu. Iya, sekarang kalau mau udah ini ibu bapak ini dari nol. Tapi dulu di Cirebon tetangga orang Batik kan enggak ini. Enggak. Iya, lumayan Pak. Lumayan di sana kan udah masuk industri batik ya. Iya, yang apa sih pusat batik tuh gede itu di mana? Resmi. Ya saya pernah tahu. Pak Ibu. Iya. Saya kan orang Juwana Lasem. Jadi batik Lasem itu. Lasem ya? Iya, mahal. Iya, iya. Bukan tulisnya. Betul, Jadi iya. khas Semarang gitu kan. Iya. Iya. Ini ya nanti kalau Bapak mau bikin gambar apa bikin di foto gitu. Yang apa? Di sini aja juga cukup kok ruangnya itu ya. Foto itu. Batik-batik. Oh iya, nanti Iya. ini. Baju. Oh, itu. Model itu. Oh nanti Oh, ya. itu yang itu yang Ya, nanti kita ini katalognya. Siapa nih Pak namanya? Mas Anto. Mas Anto. Mantap.